Ijayahnya itu kan ini baca innalladzi faradha ngalikal Qur'an ala raduka ila ma'at gedruk bumi itu buyar kabeh ini. Oh itu. Nah terus ada yang ditanya, lah kamu napa do mlayu? Oh, ono macan gedene sak gunung anakan ngono. Iya itu, macan putih ngono. Terus itu membakar ngobong omahe bapak itu, terus bapak dibawa ditahan ke Madya Taman itu. Nah di rumah ini udah tidak punya apa-apa itu, hanya tinggal satu cagak dan blandar tidak terbakar. Itu diabadikan di rumah ini. Berarti kados misalnya kitab-kitab nopo seratane Mbah Samsuri sing rumiyin iku. Ya, kitab-kitab beberapa lemari itu yang itu dibakar, tinggal satu yang masih. Itu kitab buatannya Mbah Samsuri sendiri. Kitab nopo? Kitab Al-Quran, tulisan tangan. Mbah Samsuri nyerat Al-Quran. Ya. Niku kitabnya sing utuh. Masih utuh. Liyane kobong sedaya. Saya kobong-kobong. Yang tadinya itu orang tuanya tuh. Mungkin dulu PKI atau PKI itu kan PKI kan dia tidak tahu. karena politik kan. Karena politik. Itu banyak sekali itu. Banyak anak-anak PKI itu ya. Nah malah ibadahnya tekun ada. Oh, ada. Ya. Ibadahnya tekun dan anu. Nama kecilnya memang Samsuri ini. Samsuri ini bin Ahmad Rejo, tapi Ahmad Samsuri telah meninggal Mbah Ahmad Rejo itu meninggal dunia ketika Ahmad Samsuri itu baru 2 tahun. Jadi terus ikut pada neneknya namanya Mbah Karyodrono. Dan neneknya Mbah Samsuri namanya Mbah Irodiryo. Irodiryo punya Mbah Paryodiryo. Nah, Mbah Irodiryo ini, Mbah Paryodiryo ini yang pendiri desa Cepogo itu. Pendiri Cikal Bakale Kecamatan Cepogo ini. Mbah Wiryodiryo. Prawirodiryo. Nah itu mbahne Mbah Samsuri namanya Mbah Irodiryo. Ini. Itu mbahnya Mbah Irodiryo. Mungkin saged di napa panjenengan criosaken riwayat singkat Mbah Samsuri. Terus misalipun Mbah Samsuri itu miyos tahun pinten. Oh iya. Riwayat singkat nalika beliau bisa ngantos dumugi mengke sedonipun tahun pinten. Oh iya. Secara singkat. Iya ini ya. Ini profil Mbah Ahmad Samsuri, nama kecil Mas Samsuri, ya. Terus dikenal jadi Ahmad Samsuri, ya. Jadi lahirnya pada hari dalam KTP ini lahirnya Kamis Wage tanggal 31 Desember 1916. Ini menurut SK pegawai dan KTP. Ini ya. Kemudian karena masih kecil pada waktu masa penjajahan dia diasuh oleh neneknya namanya Mbah Karyodrono. Ini Mbah Karyodrono ini kemudian diikutkan kepada guru ngaji namanya Kiai Romeli Diryo Kartono. Itu seorang penghulu tugas dari Keraton Surakarta. Ini.
Nah, ini ketika kecil zaman penjajahan Belanda, zaman onderneming, ini Mbah Diryo ini sudah mewakilkan kepada Samsuri ini sampai-sampai ini ketika masih mengaji itu sudah dipanggil guru, sudah diambil Kiai Muntrup. Kiai Muntrup karena ini, jadi Mbah Kiai Romli Dekartono itu, sing mulang kae Kiai Muntrup. Karena apa? Masih muntrup. Ini masih muntrup. Nah itu beda. Ya gitu barokah itu. Kemudian ini, terus gelar kiai ini biasa diberikan oleh orang-orang sekitarnya ini dari kecil itu. Kemudian itu kalau gelar haji sebenarnya itu dulu itu belum ada orang memakai peci putih, tidak ada berani, belum pakai slayer dan pakaian putih. Bapak itu kemana-mana sudah pakai, tapi belum haji. Tapi kalau pidato dia itu singiran itu demikian. Singirannya kan itu jasa abadikan di sini. Anak putuku sekolah sing dhuwur, uripe paring ana makmur. Saben dina bisa nempur dadiya kaji ingkang mabrur. Terus ben upama aku ora iso kaji, ben anak putuku kabeh kaji. Akhirnya sekarang itu anaknya itu yang hidup sampai tua itu kan 9, semua kaji semua. Kemudian dipanggilin Mas Naib kemana-mana karena apa? Menjadi penghulu, menjadi naib. Ya, jadi pada waktu itu ini kesini kalau naiban itu ya juga dipanggil Mbah Mudin karena dulu menjadi Mudin Bliwis. Ini Mudin itu kan dari kata Imamuddin, dari kata imame agomo gitu. Terus disebut Mudin itu. Bisa Pak ya. Berarti Mbah Samsuri niku mulai jadi naib atau Mudin itu menggantikan saking wau sinten ingkang Mbah Romli Dekartono. Oke. Iya. Tugas dari Keraton Surakarta. Iya. Oh, dan Bapak itu ketika masih usia muda, ya masih remaja itu sudah ditugaskan jaga di Keraton Pesanggeran Solo. Ikut pada Sinuwun Pakubono ke-10. Ya itu jadi di situ, makanya kalau mau memakai gelar ya Raden Mas, tapi karena Anda ya dia kan, jadi itu kan sudah masih punya bros, masih punya tanda-tanda. Ya itu, tapi tidak pernah dipakai pada hari-hari besar. Hari-hari besar itu hari-hari ya diundang. Ya, atau dipakai pada waktu diundang dalam acara pengajian atau mantenan, yang di situ beliau disuruh untuk pejangan. Ular-ular itu memakai itu. Ada juga disebut Mas Mandor, Bapak daerah sini. Dulu itu daerah onderneming, perkebunan. Yang menguasai ialah Belanda. Di situ ada pabrik Belanda teh. Gitu. Nah ini pada waktu itu kan bekerja. Harus mau bekerja kepada Belanda itu dijadikan mandor. Mandor itu pokoknya ya kepala pekerja, ketua ngawasi itu ya. Ya iki. Ajeng Mbah Samsuri niku rumiyin riwayat napa sekolah napa nyantri pun. Nah ini saya tulis sini ya ini. Ini pendidikannya. Aslinya Mbah Samsuri itu pendidikannya ini pendidikan formal hanya sekolah rakyat 3 tahun dan Belanda. Yang telu karena pada waktu itu dibatasi. Kalau bukan anaknya orang tidak boleh sekolah itu. Tahun 1928 itu sekolah SR lulus zaman Belanda. Kemudian teruskan adalah pendidikan nyantri. Belajar ke pesantren Pos Kulon pimpinannya Mbah Kiai Romli Dekartono itu. Ya. Dan dijadikan asistennya, istilahnya ya di kader itu. Kemudian nyantri Ngalong.
Nanti ngalongi pokoknya ngaji di mana ada kiai, entah mana jauhnya, bisa dijangkau dia datang. Ya, dia punya kiai ya ngaji ya kiai apa itu ya kiai misalnya guru mursyid, pokoknya dari sini ke Karanggede ngaji Mbah Yanal Makarim, ya itu jalan sana, ini jalan ya ngaji sana. Terus setelah itu juga ngundang kiai ngaji di rumah. Jadi dirawuh yang beriki sak keluarga ini ya ngaji utawi iki apa iku niki ngono itu. Jadi ya tidak malu walaupun pernah mengaji tetap ini ya. Tuh, ya. Terus ngajinya ini pokoknya di mana tempat dia itu ngaji untuk ilmu. Jadi kemana-mana bawa buku ditulis. Ya karena apa ditulis. Walaupun itu mungkin ya anak mungkin bukan kiai tapi ini kok ada pengertian ini ditulis. Bahkan pernah terjadi itu tadi Pak Muid pidato direkam dengan tulisan itu terus diganti disiarkan sana, disiarkan lagi. Jadi bisa kalau sambil geguyon namanya kil balkul, kolak dibakul. Iya, kan kil balkul kandamu, kandaku, gitu. Ya, kandane kae, kandane iki dibakul kayak kesana itu. Ini kan pada waktu kan belum seperti ini. Yang penting kan di mana tempat pedomannya ada ilmu itu ya. Terus setelah menjabat ya itu mengikuti ini disekolahkan kemanapun oleh dinasnya masing-masing. Ketika itu pada tahun apa itu Pancasila Tunggal apa itu ideologi tunggal itu apa? Itu kan di Tatar apa? P4 itu dia masuk kategori A. PDW ini. Jadi kelasnya kelas ikut yang berapa sampai bulan-bulan itu ya. Bisa mengikuti ini ya, mengikuti. Jadi dan dia otodidak. Otodidak. Jadi lewat tirakat, lihat diaroh itu menemukan atau memiliki seolah ilmu supranatural. Jadi ada tamu itu kalau tamu tidak semua saja ditanggapi. Nah Samsuri ini mempunyai ilmu orator. Jadi pandai pidato, suara jelas, keras, wijang, semangat. Jadi pada waktu itu pernah kampanye di Klaten ketiga. Ya, Batur, kemudian mana alun-alun itu? Ya, dengan Pak Badru Yaman pada itu. Badru era NU, ya kan NU kan melebur ke P3 pada itu. Ya, jangan kepartean kan NU dijadikan masukkan oleh Pak Harto ke P3. Terus kemudian jadi kalau hidup ya seperti itu ya. Ya, jadi semangat sekali itu penggeraknya. Itulah ilmu orator. Yang kedua menyayangi ilmu ma'rifat, kebatinan. Jadi dan menyayangi ilmu tip, ilmu tip. Jadi ya penyembuhan. Jadi saat ini turun sih Bang. Panjenengan. Ya sedikit-sedikit ya nih. Nah itu kan itu ada anak. Jadi dulu kan belum ada tidak ada dokter, tidak apa ya bawa sini. Buat tengah malam anak itu ada anak sakit apa ya bawa sini. Cukup nanti cukup di golek brambang mentah di ombake itu di ora-ora ke ya sembuh ya seperti itu. Jadi lantaran pun selain ilmu tip ilmu hikmah kanuragan. Jadi itu pernah itu ya itu saya katakan tadi diisi itu hanya masa kabeh wis kowe manu ayo aku gulung bumi ngono karo ndekem ngene wis engko. Jadi pernah ada yang mencoba itu
tapi ini di Janang Makam Gunung. Ini Mbah Saleh. Ayo diisiane kono. Jawabannya gampang cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, aku bulung bumi ngono ki dikuyuk dari beberapa ratus apa itu. Padahal itu kan ampi yang itu ndak apa-apa, udah semingir kabeh. Ya. Hidayahnya itu kan ini baca innaladzi faradha ngalikal Qur'ana la raduka ila ma'at. Ngedruk bumi ngono buyar kabeh ini. Oh itu. Nah terus ada yang ditanya, lah kemo napa do mlayu? Oh, ono macan gedene sak gunung anakan ngono. Iya, macan putih ngono. Itu sing mrikone iya, seolah-olah di dapat itu. Sama lari semua. Itu ijazah Bapak berarti itu. Ini. Ya, terus kemudian mempunyai ilmu politik kepemimpinan. Ilmu politik ya tadi saya sampaikan. Kemudian ilmu kepemimpinan ya. Juga mempunyai ilmu strategi perang berarti itu. Pada itu dia itu pejuang tapi tidak mau mendaftarkan diri sebagai jelas pejuang, tapi juga ikut berjuang pada itu. Barisan kiai. Iya, nama Sabilillah apa itu? Niki. Hizbullah atau Sabilillah itu. Hizbullah niku nek mboten kalian tuh sing nom-nome Ansor ngoten. Iya. Nah nek sing sepuh niku Sabilillah reh barisan kiai. Iya, iya. Kalian tuh lho. Ya itu kan mengatakan itu pernah itu kan ditawan. Okay. Terus Bapak itu katanya ya, sing cerita Bapak dulu. Okay. Mimpin ayo saiki dianu yo, dikai kizip yo. Nggih, engko ya engko. Ditudingi tembok itu ambrol semua. Niku zaman London apa Jepang? Itu ketika Bapak ditawan ana Madya Taman. Itu kalau ndak Taman itu Solo. Oh, sing wau diceritake tahun 50 niku. Oh nggih. Apa-apa diceritake wae nggih. Kadose wis gede wae. Nggih, niku ngoten niku. Tentara Merah wae. Tentara Merah lah nggih, Tentara Merah itu afiliasi PKI. Sedikit lah niku. Terus rumahnya ini dibakar. Niku ceritane lan jenengan wekdal niku. Oh, saya belum lahir no. 55 jenengan. Iya. Oh, okay. Tapi mungkin cerita saking bapak napa ibu? Ya ceritanya saking ibu saking bapak. Oh, pripun niku? Iya. Itu ini ya, pada waktu itu kan NU itu dilebur menjadi Masumi. Oke, Masumi. Masumi. Terus ada namanya TII, DI Darul Islam, tentaranya Tentara Isniki, Kartosuwiryo. Itu kan berontak pada negara katanya. Mempunyai anggota di daerah itu ada bekas TI, DI itu kan ke daerah. Ngungsi ke di sini ada langgar. Ya, terus ke langgar situ dianggap terus Bapak itu dianggap melindungi lah ini. Melindungi. Oh, dianggap melindungi DITI ini. Iya, terus akhirnya lawan tentara tentara yang bersebelahan sana. Itu terus itu membakar ngobong omahe Bapak itu. Terus Bapak ditahan ke Madya Taman itu. Nah di rumah ini udah tidak punya apa-apa itu. Hanya tinggal satu cagak dan blandar tidak terbakar. Itu diabadikan di rumah ini. Berarti kados misalnya kitab-kitab nopo seratane Mbah Samsuri sing rumiyin itu. Ya kitab-kitab beberapa lemari itu yang itu dibakar, tinggal satu yang masih. Itu kitab buatannya Mbah Samsuri sendiri. Kitab nopo? Kitab Al-Quran, tulisan tangan. Samsuri nyerat Al-Quran. Ya. Niku kitabnya sih utuh. Masih utuh. Liyane kobong sedaya. Saya kobong-kobong. Nah, yang itu, liyane ya kobongnya kobong ya masih ada cuil-cuilan ini. Niku tesih niku. Masih sekarang ini. Sekarang. Nah, ini saya ditempatkan di tempatnya Pak Demus itu. Ini. Nah, itu tulisan tangan. Rumiyin niku perjuangane anu gitu. Napa berat ngoten niku? Ya berat kan apa? NU sakniki pun enak. Wong ini tetangganya ngebak PKI semua kok.
ini. Boyolali kan mayoritas. Iya, mayoritas PKI semua ada ini. Bahkan ini kan makanya lamanya itu PKI. Bahkan terjadi itu ketua PKI Cepogo namanya Pak Parto Weli. Dia itu kalau kelanggar ya ora nopol sepatu bisa langsung. Ngono. Langgar ini langgar nih. Nggih. Ini pun renovasi berarti. Oh, ini udah renovasi berulang-ulang itu nggih. Ini nopo? Gedek nopo? Gedek. Oh, ngoten. Gedek dan tanah. Oh, berarti dikelari tiker anu niku. Nggih. Anu dari tanah, Oke. tanah Diuruk. diuruk, terus setelah itu ya dilus ke ledok itu ya. Terus kiwa tengene iki anu gedek. Oh iya. Oke. Ajeng anu, Pak. Berarti pas rumiyin tahun pinten wau 65 niku atau niku berarti kan jenengan pun menangi ya. Tahun 65 saya menangi. Darane teng mriki niku dos pripun? Oh, Huru Hara tahun 65 ya. Oke. Begitu Kan meletus kan PKI mayoritas, ya. gitu. Oke. Malam Jumat Pahing begitu meletus PKI. Oke. Di sini distelengi oleh PKI kabeh. Kantornya NU di sini ini. Di styling ini dino. Distelengi di ndak PKI yang nyerang. Diintimidasi ya. PKI siap-siap akan menyerang. Ya. Ya, akan menyerang, teman ini sudah rumah ini sudah di sore sudah ada tanda bilang. Ini. Akhirnya malam hari sudah dari beberapa penjuru, 4 penjuru itu. Gerombolan PKI itu sudah nyerang ke sini. Sampai di situ sebelah barat tadi yang keluar pasar itu ya. Di situ di sini Bapak itu dengan teman-temannya itu istilahnya mujahadah takbir. Mujahadah takbir. Takbiran itu. Orang PKI itu akan masuk daerah sini dan akhirnya yang dibakar itu sekarang jadi toko Rahma itu dibakar. Jadi membakar rumah-rumah sekitar termasuk kantor PKI itu dibakar sendiri. Loh. Ya, oleh orang PKI itu aneh itu ya. Oke. Ya, karena apa? Akan masuk ke rumahnya Bapak itu enggak. Nggak bisa. Ya. Terus pada waktu itu ya Bapak ini terus malam hari itu ya terus tahu bahwa ini ikan diserang tuh akhirnya anak-anak Banser pada itu ya dari GP Ansor dari Cabian itu ke sini mengambil Bapak itu. Dijemput. Ganti ini terus ganti perang rame dengan itu. Tapi sudah korban itu namanya itu di Sukogede itu ada yang meninggal dunia. Temusuk itu, Biragan itu ya. Ya itu. Itu. Terus di yang lain yang banyak adalah orang-orang PNI. Ya, tapi kalau kemudian di sana daerah Ngampel dekat Kidul Gubuk itu orang pulang ngaji dicegain jalan dibunuh oleh orang itu. Tapi di sini alhamdulillah Bapak itu selamat. Nih. Nah itu inilah peristiwa ada waktu itu. Akhirnya pemerintahan sini kan kosong. Bapak didaulat menjadi ketua Front Nasional. Itu diberi hak untuk ini untuk mengamankan sini. Terus lurah-lurah yang kosong diangkat, didokoki. Oh termasuk Pak Edi Ngateman. Iya itu. Pokoknya di situ aneng wong NU ditarik, kowe gelem dadi termasuk di sini lurah Mliwis namanya Pak Kiai Muhtar Hadi itu ya. Pak Muhtar Hadi. Iya. Itu. Pokoknya semua lurah-lurah orang dari NU yang mau jadi lurah di lurah. Gelem dari bayan, gelem jadi cari. Karena posisinya kan kata sing kosong. Ya kosong. Kalau di situ ada orang PNI ya Yes. mau ya orang PNI ini. Itu yang mengangkat itu Ketua Front Nasional dan orang-orang PKI yang menyerah itu semua duduk sini nih di depan ini, rumah saya ini sebagai kantor untuk penyerahan. Itu semua menyerah, DKI surat menyerah diri. Yang tanda tangan lah Ketua Front Nasional adalah kelompok NU dan PNI yang itu pemimpin daerah.
Setelah itu perjuangannya kan masa operasi, terus datang RPK itu, terus ini ada tentara itu ya. Terus itu daerah komplek Merapi Merbabu MMC, Merapi Merbabu komplek itu tempat pelarian cuma orang-orang PKI lah itu. Nah, semua kan ke sini. Jadi lawannya dulu memang perjuangannya dengan orang-orang komunis ini. Tapi anu Mbak, kan niku sing komunis misalnya sing sudah dewasa kan diamankan di situ. Tapi sing masih anak-anak atau balita atau maksudnya kan mungkin do yatim. Yeah. Itu dari Mbah Samsuri sendiri ada nggak yang kemudian malah jadi muridnya pesantren mriki? Oh, sekarang banyak no. Oh, ngoten. Banyak. Sing tadinya itu orang tuanya tuh Mungkin dulu PKI atau PKI itu kan PKI kan dia tidak tahu. karena politik kan. Karena politik. Itu banyak sekali itu. Banyak anak-anak PKI itu ya nah malah ibadahnya tekun ada. Oh, ngoten. Ya. Ibadahnya tekun dan anu.